kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Sekarang kami datang kepadamu, kami menyembah-Mu, kami bersujud di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Sebab itu kami memuji-Mu dan menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Kami sangat bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan,
Sebab itu kami mau nyanyikan dengan suara yang lantang. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saya akan bacakan untuk saudara di dalam kitab Samuel. Kitab Samuel, pasal 1 Samuel, pasal 3 ayat 10. 1 Samuel, pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan saya bacakan ya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Saya ulangi ya, saudara. Ini ayat luar biasa, saudara. Ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ya, saya ingin menjelaskan kata-kata berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ya, saudara. Mendengar ini jangan kita artikan sesempit
seperti saudara itu bisa mendengar. Ya. Jangan, pokoknya aku krungu. Ya. Tetapi kata mendengar ini, saudara, ya, itu selalu kalau kita baca firman Tuhan, itu selalu berarti mendengar itu melakukan. Ya. Jadi kalau Samuel berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar, itu maksudnya apa yang Tuhan firmankan itu saya lakukan. Nah, ini disebut sebagai norma-norma hidup, ya, atau kaidah, atau dalam bahasa biasa disebut aturan hidup. Hidup ini ada aturannya, saudara. Bukan hidup itu seenaknya, ada aturannya. Jadi, saudara mesti kalau berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, ya, dikatakan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Artinya hamba akan melakukan firman-Mu. Ya. Tadi saya katakan hidup itu ono aturane, saudara. Ya, jadi hidup itu tidak sembarangan. Maka itu saudara dengar kata-kata susila, ya, itu dari asal bahasa Sanskerta, ya. Susila itu artinya aturan hidup. Hidup itu ono aturane. Ya. Saudara kan sering tidak terpikir sampai di situ, jadi hidup terus nganggo saenake dhewe, menurut pikirane dhewe. Tapi sebetulnya hidup itu beraturan. Itu yang kita sering dengar kata-kata etika. Orang hidup itu mesti mempunyai etika. Ya. Nah, etika itu atau norma-norma hidup, ya, atau kaidah itu ada dua hal yang harus saudara perhatikan, ya, yaitu aturan hidup secara jasmani dan aturan hidup secara rohani. Aturan hidup secara jasmani itu semua orang ngerti, ya, semua bangsa ngerti aturan hidup, ngerti. Tetapi apakah itu berjalan atas aturan hidup itu atau tidak, itu ya tergantung mereka sendiri. Tetapi tiap manusia hidup itu ngerti aturan hidup secara jasmani. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dia harus mengetahui
aturan hidup secara rohani. Sebab semuanya itu nanti akibatnya kena pada dirinya sendiri. Ya. Awak itu enak atau tidak enak itu tergantung dari sampai di mana orang itu mengerti norma-norma hidup atau peraturan hidup. Hidup secara jasmani atau hidup secara rohani. Ya. Upamanya saudara, ini contoh ya, secara jasmani. Aturan hidup tuh saudara kalau berbuat sesuatu saudara upamanya permisi ya. Itu termasuk aturan hidup. Ini sing sederhana. Tetapi aturan hidup yang rohani lain lagi. Ya, aturan hidup yang rohani itu lain lagi. Itu sebabnya itu kata-kata Samuel itu sebetulnya kata-kata yang bukan keluar dari pikiran Samuel sendiri, itu suatu kata-kata yang mungkin Tuhan sudah tanamkan suatu pengertian yang dalam sekali. Oleh sebab itu, kata-kata ini saudara-saudara diteliti oleh para ahli. Ya, diteliti. Kata-kata ini bukan sembarangan kata-kata, diteliti dari sudut bahasa, dari sudut filsafat. Ya, para ahli itu meneliti kata-kata ini, bahwa kata-kata ini tidak sembarangan. Ya, kata-kata ini tidak sembarangan. Kata-kata itu mengandung satu pengertian yang dalam. Jadi kalau Samuel itu berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu sebetulnya mempunyai pengertian yang dalam. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, ya. Berfirmanlah Tuhan. Itu Tuhan memberi kepada Samuel bagaimana aturan hidup, bagaimana norma-norma hidup atau kaidah-kaidah hidup itu diberikan oleh Tuhan kepada Samuel. Dan Samuel berkata, hamba-Mu ini mendengar. Maksudnya bukan cuma dirungokno tok, tetapi dilakukan. Nah, ini norma-norma ini, ada norma-norma secara lahiriah, ya, yang bersifat lahiriah, ya. Ada norma-norma yang bersifat rohaniah. Lah orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal norma-norma hidup secara rohaniah, tidak mengenal. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita tidak mengenal, ya keliru saudara.
Ya, ya keliru saudara. Nah, sekarang saya beri satu ayat yang diucapkan oleh seorang yang berhikmat. Ya, saudara perhatikan, ini orang ini sungguh berhikmat dan dia menulis di dalam Amsal Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-9. Coba kita baca Amsal Fatsal 10 ayat yang ke-9. Ya. Ini adalah norma-norma hidup yang secara jasmani tetapi juga secara rohani. Ya. Coba saya bacakan ya. Saudara dengarkan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata-kata diketahui itu bisa diartikan ya gak aman jalannya. Ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, ya udah aman, saudara. Meskipun orang Kristen lebih-lebih yang mengerti norma-norma hidup Kristiani, tapi tidak bersih hidupnya, tambah cilaka. Itu sebabnya kenapa orang-orang Kristen itu hidupnya masih merana, menderita, sengsara seperti orang-orang dunia. Karena dia tidak melakukan, tidak mengerti, tidak mendengar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau orang itu mengerti dan melakukan, Tuhan bilang, tidak perlu susah, tidak perlu menderita, tidak perlu sakit, sebab semua itu sudah diangkat oleh Tuhan. Coba saudara baca di dalam Yesaya Fatsal 53, ya, tidak usah dibaca, waktunya sudah hampir habis, ya. Tidak usah, cuma saudara ingat-ingat di rumah dibaca. Ya, Yesaya Fatsal 53 ayat 4 dan 5. Tuhan bilang semua penderitaan kita itu sudah diangkat. Jadi kalau kita ini menderita, ya salah dewe. Nah, untuk itu kita kembali kepada kata-kata Samuel tadi, ya. Dia berkata, bicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu ini akan melakukan. Dan kalau saudara baca terus ya, saudara nanti nek waktu baca itu kitab Samuel ini, Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, Tuhan pakai dia luar biasa karena dia melakukan firman Tuhan. Nah, ini saudara menjadi catatan bagi kita. Ya, saya selalu ingatkan supaya saudara ini dalam berjerih lelah di dalam Tuhan itu ojo sampai keplenyok. Aku setia dalam Tuhan, yo mengikuti ibadah pagi, yo berkorban, yo sembarang, tapi kok hidupnya kok masih begini, ya? Hidupnya kok masih menderita. Iku salah dewe. Nek saudara mau menurut firman Tuhan seperti
kata Amsal ini tadi, orang yang bersih kelakuannya. Bersih itu bukan bersih menurut anggapannya dia, bersih menurut firman Tuhan. Aman jalan. Kata-kata aman terus pokoknya jalan terus tidak ada apa-apa, tidak ada rintangan apa-apa. Saudara. Oleh sebab itu, saudara banyak berdoa, minta Roh Kudus, Parakletos, ya. Yohanes pasal 14 ayat 16. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu, itu Parakletos artinya penolong datang kepadamu, kamu akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Ya, saudara. Lah kita jadi orang Kristen setia, berjerih lelah tapi hidupnya isek susah lah kani ngoyo, saudara ya. Maka itu saya selalu ingatkan supaya semua saudara-saudara itu hidupnya itu aman seperti kata Amsal Pasal 10 ayat 9 tadi. Orang yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Ya. Dengan demikian saudara, maka perjalanan hidup kita ini berhasil. Ya, saudara, kita berhasil untuk mencapai satu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati itu tidak perlu harus mempunyai harta kekayaan banyak. Tidak perlu harus mempunyai apa-apa. Pokoknya hidup itu aman. Ya, sepanjang jalan hidupnya itu aman. Itu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, sering pemikiran kita ini seringkali salah. Pengertian diberkati itu, aku nek sugih, aku nek duwe ini, duwe itu diberkati. Lah buat apa? Nek kita ini sugih, duwe sembarang tapi hidupnya tidak aman, saudara. Ya. Bukan saja hidup tidak aman, tapi tidak hidup. Ya, tidak hidup. Buat apa? Itu sebabnya pemazmur itu berkata begini. Ya, kasih Tuhan itu lebih baik dari hidup. Saudara bisa temukan ayat itu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Itu betul-betul. Nek saudara bisa menerima kasih dari Kristus, itu lebih baik daripada hidup. Sing penting saya bisa merasakan kasih Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, biar pagi ini kita banyak doa, ya, supaya jangan saudara itu nanti mengalami kesulitan hidup ngersulo, ya, bukan saja ngersulo, terus saudara itu lantas Tuhan itu ya apa Tuhan? Kok ngene tok ae Tuhan? Loh, Tuhan itu Maha Kasih, saudara.
Adapun segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita itu ialah karena salah dewe. Ya, saudara. Nah, mari supaya dengan firman Tuhan ini saudara perhatikan betul-betul. Ya, perhatikan betul-betul dan ingat kata-kata Samuel. Berbicaralah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Aku akan melakukan firman Tuhan. Selamat dunia lan akhirat. Ya, saudara, ayo kita sama-sama berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di sorga. Pada saat kami menikmati firman Tuhan, ada suara lain yang menggoda kami. Sehingga firman Tuhan itu tidak bisa kami masukkan sebagai dasar daripada kehidupan kami. Padahal Tuhan, seperti pengalaman dari Samuel. Oh, waktu Samuel betul-betul melakukan firman-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Samuel sampai tua, sampai Engkau panggil kembali. Tuhan, biarlah jemaat di sini pada pagi hari ini oleh Parakletos, yaitu Roh Penolong, akan menolong kami, yaitu Roh Kudus menolong kami untuk mengajar kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.